Malam itu, langit kelam tanpa bintang. Hanya suara angin yang menderu di antara pepohonan tua di sekitar rumah kayu milik Nisa. Di dalam kamarnya, wanita berusia 27 tahun itu duduk meringkuk di tepi tempat tidur. Memegang perutnya yang semakin membuncit, ia menggigit bibirnya keras-keras, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba menusuk dari dalam tubuhnya. Ah, 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 rang Nisa pelan, matanya terpejam rapat-rapat. Kontraksi pertama datang begitu tiba-tiba, membuatnya tak sempat bersiap. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ini terlalu cepat, gumamnya lirih, suaranya penuh ketakutan. Ia meraih ponsel di meja samping tempat tidur dan dengan gemetar menekan nomor suaminya, Raka. Setelah beberapa kali nada dering, akhirnya terdengar suara lelah di ujung telepon. "Nisa, ada apa?" tanya Raka. Suaranya serak karena baru bangun dari tidur malam yang singkat. "Raka, aku merasakan kontraksi." "Rasanya sangat sakit," kata Nisa, suaranya bergetar campuran antara cemas dan kesakitan. "Apa? Sekarang?" Raka terdengar panik. "Aku masih di kantor, ada rapat dadakan, tapi aku akan segera pulang." "Pegang dirimu, ya sayang." "Tapi aku takut, Rak, ini terasa aneh. Seperti bayinya tidak mau keluar," bisik Nisa. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Jangan bicara begitu. Kita sudah menunggu 9 bulan untuk ini. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja," balas Raka dengan nada tenang meski jelas terdengar kecemasannya. "Coba tarik napas dalam-dalam, aku akan sampai di rumah secepat mungkin." Setelah panggilan berakhir, Nisa meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Napasnya pendek-pendek, ia mencoba mengikuti saran Raka untuk menenangkan diri. Namun, kontraksi kedua datang lebih kuat, membuatnya melengkungkan tubuhnya ke depan. Ah, ah, Erangnya lebih keras kali ini. Ia meremas selimut tebal yang menutupi kakinya, mencoba mencari pegangan agar bisa bertahan. Kenapa rasanya seperti ini? Kenapa begitu menyakitkan? Nisa kemudian mendongak memandang bayangan dirinya di cermin besar di sudut kamar. Matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat pasi, perutnya yang besar tampak tegang, seperti ada sesuatu di dalamnya yang memberontak. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantuinya. Apakah bayinya benar-benar tidak ingin dilahirkan? Apa yang salah? Seolah menjawab keraguannya, kontraksi ketiga datang seperti gelombang badai yang menghantam tubuhnya. Nisa menjerit keras, tubuhnya terkulai lemas di atas kasur. "Tuhan, tolong aku." Desisnya, tangannya meraih perutnya dengan putus asa. "Kenapa kamu tidak mau keluar, Nak? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Di tengah kegelapan malam itu, hanya suara erangan Nisa yang memenuhi ruangan. Suara itu penuh rasa sakit, ketakutan, dan juga kebingungan. Ia merasa seperti sedang berperang melawan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba sebuah suara samar terdengar di telinganya. Awalnya ia pikir itu hanya halusinasi akibat rasa sakit yang teramat sangat. Namun suara itu semakin jelas, seperti bisikan lembut namun dingin. "Ibu, aku tidak ingin lahir." Nisa membeku. Matanya terbuka lebar, nafasnya tertahan sejenak. Apakah ia benar-benar mendengar itu? Ataukah ini hanya imajinasinya yang bermain-main? "Ibu, aku belum siap." Lanjut suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Nisa merinding, bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar seperti suara seorang anak kecil, namun penuh dengan keputusasaan. "Siapa? Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, tak ada siapapun di kamar itu selain dirinya. "Aku, anakmu," jawab suara itu pelan. "Aku tidak ingin lahir ke dunia ini. Dunia ini terlalu gelap, terlalu berbahaya. Aku tidak ingin meninggalkan tempat yang hangat ini." Nisa menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. Jantungnya berdebar kencang,
campuran antara ketakutan dan kebingungan menguasai pikirannya. Bagaimana mungkin bayi di dalam perutnya bisa berbicara? Apakah ini nyata? Ataukah ini hanya mimpi buruk yang terlalu nyata? Sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, kontraksi lain datang menghantam tubuhnya. Nisa menjerit keras, tubuhnya terguncang hebat. Suara itu hilang seketika, meninggalkannya dalam keheningan yang mencekam. Saat itulah pintu kamar terbuka dengan keras. Raka masuk dengan napas tersengal-sengal, wajahnya penuh kepanikan. "Nisa, apa yang terjadi?" serunya sambil berlari ke arah istrinya. Nisa hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya masih gemetar hebat. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua terasa begitu kacau. "Kita harus ke rumah sakit sekarang juga," kata Raka dengan tegas, membantu Nisa berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Namun dalam hati Nisa, ia tahu bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar persalinan biasa. Bayinya tidak mau dilahir. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi jalanan yang sudah licin oleh angin malam. Di dalam mobil tua mereka, Nisa duduk di kursi penumpang dengan tubuh yang terus gemetar. Napasnya masih tersengal-sengal, tangannya erat mencengkeram perutnya yang tegang. Suara hujan yang menghantam kaca jendela seperti menambah beban berat di hatinya. "Raka, aku takut," bisik Nisa lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin mobil dan desiran hujan. Matanya menatap kosong ke arah jalan yang gelap, pikirannya dipenuhi oleh suara misterius, itu suara bayinya yang tidak mau dilahirkan. "Aku di sini sayang, kita akan sampai di rumah sakit sebentar lagi," balas Raka. Suaranya penuh keteguhan meski jelas terlihat kecemasan di wajahnya. Ia mempercepat laju mobil, lampu depan menyibak kabut tipis yang mulai turun bersama hujan. Namun Nisa tidak merasa tenang. Setiap kali kontraksi datang, rasanya semakin kuat seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang melawan. Tubuhnya melengkung ke depan, ia menahan napas sejenak sebelum akhirnya melepaskannya dengan erangan panjang. Raka, ini tidak normal," jeritnya tiba-tiba saat kontraksi lain melanda. "Aku merasa seperti dia sedang menolak untuk keluar." "Dia? Maksudmu bayinya?" tanya Raka, matanya tetap fokus pada jalan, namun nada suaranya meninggi karena kebingungan. "Nisa, tenangkan dirimu. Itu hanya rasa sakit biasa. Semua ibu hamil pasti merasakan hal yang sama." "Tidak Raka, kamu tidak mengerti," bentak Nisa, air mata mengalir deras di pipinya. "Dia bicara padaku, dia bilang dia tidak ingin lahir. Apa kamu bisa mengerti itu?" Mobil itu tiba-tiba bergoyang sedikit saat Raka menoleh cepat ke arah istrinya. Matanya melebar karena syok. "Apa maksudmu dia bicara padamu? Bagaimana mungkin?" "Aku juga tidak tahu." Nisa menangis lebih keras, tubuhnya gemetar hebat. "Tapi aku mendengarnya. Jelas sekali. Dia bilang dia tidak siap untuk lahir ke dunia ini. Dunia ini terlalu gelap," katanya. Raka terdiam sejenak, tangannya sedikit gemetar di kemudi. Pikirannya bergejolak antara logika dan perasaan. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Nisa terdengar mustahil, tapi melihat kondisi istrinya yang begitu putus asa membuatnya sulit untuk tidak percaya. "Nisa, mungkin itu hanya imajinasimu karena rasa sakit yang terlalu besar," kata Raka pelan, mencoba menenangkan. "Kita harus fokus sampai ke rumah sakit dulu. Dokter akan membantu kita." Nisa hanya bisa mengangguk lemah. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan sekadar rasa sakit biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saat mobil mereka melintasi sebuah jembatan sempit yang dikelilingi pepohonan tinggi, suasana di dalam mobil menjadi semakin mencekam. Hujan semakin deras, kilatan petir sesekali menyibak langit gelap, memberikan cahaya singkat yang menerangi interior mobil. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Bisikan lembut namun dingin itu memenuhi telinga Nisa, seolah-olah langsung masuk ke dalam pikirannya. "Ibu, jangan paksa aku keluar,"
Kata suara itu kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Aku tidak ingin melihatnya. Nisa menjerit kencang, tubuhnya mengejang. Berhenti, tolong berhenti bicara. Teriaknya, tangannya menutup telinga dengan erat, meskipun ia tahu itu tidak akan membantu. Nisa, ada apa? Seru Raka panik, ia langsung menepikan mobil ke pinggir jalan. Kamu kenapa? Suara itu terus berbisik, mengabaikan jeritan Nisa. Ibu, aku tahu kamu mencintaiku, tapi tolong biarkan aku tetap di sini. Aku aman di sini. Siapa kamu? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Tangis Nisa, tubuhnya terkulai lemas di kursi penumpang. Air matanya bercampur dengan keringat dingin, membuatnya tampak semakin lemah. Raka memandang istrinya dengan tatapan campuran antara kebingungan dan ketakutan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terasa begitu surreal, seperti mimpi buruk yang terjadi di dunia nyata. Nisa, kita harus tenang. Aku akan membawamu ke dokter. Mereka pasti bisa menjelaskan apa yang terjadi, kata Raka, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus istrinya. Namun Nisa hanya bisa menggeleng lemah. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan ini, Raka. Ini sesuatu yang lain. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya tiba di rumah sakit. Raka membantu Nisa keluar dari mobil, tubuhnya yang lemah hampir roboh jika tidak ditopang oleh suaminya. Ada yang salah dengan istri saya, dia mengalami kontraksi hebat dan. Raka berhenti sejenak, ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Dia bilang bayinya tidak mau dilahirkan. Perawat yang menyambut mereka di pintu masuk hanya bisa menatap dengan bingung, namun segera membawa Nisa ke ruang gawat darurat. Sementara itu, Raka duduk di ruang tunggu, tangannya menutupi wajah, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran. Di dalam ruang gawat darurat, Nisa terbaring di tempat tidur, tubuhnya masih gemetar hebat. Seorang dokter wanita berdiri di sampingnya, memeriksa detak jantung bayi dengan alat USG portabel. Bu, kami akan memeriksa kondisi Anda dan bayi Anda. Cobalah untuk tetap tenang, kata dokter itu dengan nada tenang namun profesional. Namun Nisa hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit. Ia merasa seperti ada dua kekuatan yang sedang bertarung di dalam tubuhnya, keinginannya sebagai seorang ibu untuk melahirkan anaknya dan keinginan bayinya untuk tetap tinggal di dalam rahimnya. Kenapa kamu tidak mau keluar, nak? Gumam Nisa pelan, air mata kembali mengalir di pipinya. Apa yang membuatmu takut? Tiba-tiba monitor detak jantung bayi yang berada di samping tempat tidur Nisa mulai berbunyi tidak normal. Detak jantung bayi melonjak drastis, seolah-olah bayi itu sedang mengalami stres yang luar biasa. Ada yang aneh, kata dokter itu, matanya melebar karena terkejut. Detak jantung bayi ini sangat tidak stabil. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya tertekan. Nisa hanya bisa menangis lebih keras, tubuhnya semakin gemetar. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar tekanan fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Di ruang gawat darurat, suasana semakin tegang. Monitor detak jantung bayi terus berbunyi tidak normal, sementara Nisa terbaring lemah di tempat tidur, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya terpejam rapat-rapat, namun wajahnya penuh dengan rasa takut dan kebingungan. Bu, kami harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata dokter wanita itu dengan nada serius. Kondisi ini sangat tidak biasa, kami perlu memastikan apakah ada masalah serius pada bayi Anda. Nisa hanya bisa mengangguk lemah, suaranya hilang ditelan ketakutan. Ia merasa seperti ada dua dunia yang sedang bertabrakan di dalam dirinya, dunia nyata yang dipenuhi oleh alat medis dan dokter, serta dunia lain yang hanya bisa ia rasakan melalui bisikan misterius dari bayinya. Sementara itu, Raka duduk di sudut ruangan, tangannya mengepal erat di atas lututnya. Wajahnya penuh dengan kecemasan, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana mungkin bayi mereka bisa berbicara? Apa yang membuat bayi itu begitu takut untuk lahir? Raka, panggil Nisa pelan, suaranya hampir tak terdengar di tengah deru mesin-mesin medis. Aku merasa seperti ada sesuatu yang salah.
Sesuatu yang kita tidak tahu. Apa maksudmu? Tanya Raka, mendekat ke arah istrinya. Suaranya bergetar, mencoba tetap tenang meski hatinya dipenuhi oleh kepanikan. Aku merasa seperti dia bukan hanya bayi biasa, bisik Nisa, matanya menatap suaminya dengan penuh ketakutan. Ada sesuatu yang aneh tentang dia. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku merasakannya sejak awal kehamilan. Raka terdiam sejenak, pikirannya berputar cepat. Selama 9 bulan terakhir, ia memang merasa ada sesuatu yang berbeda dengan kehamilan Nisa. Tidak ada keluhan fisik yang berarti, tidak ada komplikasi medis yang serius. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, rasa gelisah yang selalu menghantuinya setiap kali ia memikirkan kelahiran anak mereka. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Raka akhirnya mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus istrinya. Mungkin dokter bisa menjelaskan ini semua, namun Nisa hanya bisa menggeleng lemah. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan ini, Raka. Ini sesuatu yang lain. Dokter memutuskan untuk melakukan USG mendalam untuk memeriksa kondisi bayi di dalam rahim Nisa. Saat monitor USG menyala, gambar hitam putih mulai muncul, menunjukkan sosok bayi yang masih terbungkus dalam cairan ketuban. Semua orang di ruangan itu terdiam saat melihat layar USG. Bayi itu tampak normal secara fisik, tangannya, kakinya, kepala, semuanya tampak sempurna. Namun ada sesuatu yang aneh, bayi itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah ia sedang tertidur sangat dalam. Ini tidak biasa, gumam dokter itu, matanya melebar karena terkejut. Bayi ini seharusnya bergerak aktif pada tahap kehamilan ini, tapi dia seperti tidak ingin bergerak. Nisa menatap layar USG dengan mata berkaca-kaca, air matanya mulai mengalir deras. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghancurkan hatinya dari dalam. "Kenapa kamu tidak mau bergerak, Nak?" bisik Nisa lirih. Suaranya penuh dengan kesedihan. "Kenapa kamu begitu takut?" Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar di telinganya. Kali ini, lebih jelas, lebih dekat, dan lebih kuat. "Ibu, aku tidak bisa tinggal di dunia ini," kata suara itu penuh dengan keputusasaan. "Dunia ini terlalu gelap. Aku tidak ingin melihatnya." Nisa menjerit keras, tubuhnya mengejang hebat di tempat tidur. "Berhenti! Tolong berhenti bicara!" teriaknya, tangannya menutup telinga dengan erat. "Nisa, ada apa?" seru Raka panik. Ia langsung berdiri dari kursinya dan memegang tangan istrinya. "Kamu kenapa?" Suara itu terus berbisik, mengabaikan jeritan Nisa. "Ibu, aku tahu kamu mencintaiku, tapi tolong biarkan aku tetap di sini, aku aman di sini." Dokter dan perawat di ruangan itu saling bertukar pandang, bingung dengan apa yang terjadi. Mereka tidak bisa mendengar suara itu, hanya melihat Nisa yang tampak seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ada. "Bu, kami harus memberikan Anda obat penenang," kata dokter itu dengan nada khawatir. "Anda terlihat sangat stres. Ini bisa membahayakan Anda dan bayi Anda." "Tidak, jangan sentuh aku," jerit Nisa, tubuhnya semakin gemetar hebat. "Kalian tidak mengerti, dia ada di sini, dia berbicara padaku." Raka memandang istrinya dengan tatapan campuran antara kebingungan dan ketakutan. Ia tidak tahu harus berkata apa, semua ini terasa begitu surreal, seperti mimpi buruk yang terjadi di dunia nyata. Setelah beberapa saat, Nisa akhirnya berhasil menenangkan dirinya meskipun tubuhnya masih gemetar hebat. Dokter memutuskan untuk memberikan obat penenang ringan agar Nisa bisa lebih rileks. Sementara itu, Raka duduk di samping istrinya, tangannya menggenggam erat tangan Nisa. "Nisa, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Raka pelan, suaranya penuh dengan kekhawatiran. "Apa yang kamu rasakan sejak awal kehamilan ini?" Nisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, ragu untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Namun akhirnya ia memutuskan untuk berbicara. "Sejak awal kehamilan ini, aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan lain yang menguasai tubuhku," kata Nisa, suaranya bergetar.
Aku sering bermimpi buruk tentang bayi ini. Dalam mimpi itu, dia selalu menangis, memohon agar aku tidak melahirkannya. Raka terdiam sejenak, pikirannya dipenuhi oleh kebingungan. Mimpi buruk? Apa kamu yakin itu bukan hanya imajinasimu? Aku tidak tahu, Raka. Tapi sejak awal, aku merasa seperti ada sesuatu yang salah. Aku merasa seperti dia bukan hanya bayi biasa. Balas Nisa, air matanya kembali mengalir deras. Apa kita melakukan sesuatu yang salah? Apa kita tidak pantas menjadi orang tua? Raka hanya bisa menggeleng lemah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terasa begitu berat, begitu sulit untuk dipahami. Setelah obat penenang mulai bekerja, Nisa terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Matanya setengah terpejam, napasnya perlahan-lahan mulai stabil meski tubuhnya masih gemetar ringan. Raka duduk di sampingnya, wajahnya penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab tentang mimpi buruk Nisa, tentang suara misterius itu, dan tentang bayi mereka yang tidak mau dilahirkan. Di luar jendela, hujan masih turun deras, menciptakan irama monoton yang memenuhi ruangan. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, memberikan suasana yang semakin suram. Raka merasa seperti ada sesuatu yang menghantui mereka, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rasa takut atau stres biasa. Nisa. Panggil Raka pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Apa kamu ingat sesuatu dari masa lalu kita? Apa ada hal yang mungkin? Aku maksud, apakah ada sesuatu yang kita abaikan? Nisa membuka matanya perlahan, tatapannya kosong seolah ia sedang melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisik. Aku selalu bermimpi tentang sebuah tempat gelap, katanya, suaranya bergetar. Sebuah tempat yang dingin tanpa cahaya. Di dalam mimpi itu, aku mendengar tangisan. Tangisan seorang anak kecil. Dia memohon agar aku tidak melahirkannya. Raka menelan ludah, dadanya terasa sesak. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin terkait dengan masa lalu mereka, dan apalagi? Tanya Raka, mencoba menahan suaranya agar tetap tenang meskipun hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Dia bilang, dunia ini terlalu gelap untuknya. Lanjut Nisa, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia bilang dia sudah melihatnya sebelumnya. Dia sudah melihat dunia ini dan dia tidak ingin kembali. Raka terdiam sejenak, pikirannya berputar cepat. Maksudmu, dia sudah pernah lahir sebelumnya? Nisa mengangguk lemah, tubuhnya semakin gemetar. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi, rasanya seperti dia adalah seseorang yang pernah hidup sebelumnya. Seseorang yang mungkin meninggal muda. Saat Nisa mengucapkan kata-kata itu, kilatan memori tiba-tiba melintas di benak Raka. Sebuah kenangan yang telah lama ia kubur dalam-dalam kenangan tentang seorang gadis kecil bernama Aini, adiknya yang meninggal saat masih bayi. Gadis itu hanya hidup selama beberapa bulan sebelum meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saat itu Raka masih sangat muda, tapi kehilangan Aini meninggalkan luka mendalam di hatinya. Aini, gumam Raka tanpa sadar, suaranya nyaris tak terdengar. Apa? Tanya Nisa, matanya melebar karena terkejut. Siapa Aini? Raka menundukkan kepala, tangannya mengepal erat. Aini, dia adalah adikku. Dia meninggal saat masih bayi. Kami tidak pernah membicarakannya setelah itu. Aku bahkan hampir melupakannya. Nisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Apakah mungkin bayi ini adalah reinkarnasi dari Aini? Raka tidak bisa menjawab. Pikirannya dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan. Jika benar bayi itu adalah Aini yang kembali, maka itu berarti ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka kendalikan. Beberapa jam kemudian,
Dokter kembali masuk ke ruangan untuk memeriksa kondisi Nisa dan bayinya. Wajah dokter itu tampak serius, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Bu, kami sudah melakukan beberapa tes tambahan, kata dokter itu dengan nada hati-hati. Kami menemukan sesuatu yang sangat aneh pada detak jantung bayi Anda. Apa maksud Anda? Tanya Raka. Suaranya meninggi karena kecemasan. Detak jantung bayi Anda sepertinya tidak normal. Kami mendeteksi pola yang sangat tidak biasa seperti ada 2 detak jantung yang saling bertabrakan. Jelas dokter itu matanya menatap Raka dan Nisa bergantian. Ini adalah kasus yang sangat langka. Kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Nisa menatap dokter itu dengan mata berkaca-kaca, tubuhnya gemetar hebat. Apa artinya itu? Dokter itu terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kami tidak yakin, tapi ada kemungkinan bahwa bayi Anda memiliki kondisi medis yang sangat unik atau mungkin ada faktor lain yang tidak bisa kami jelaskan dengan ilmu kedokteran. Nisa hanya bisa menangis lebih keras, tubuhnya semakin lemas. Ia merasa seperti ada 2 kekuatan yang sedang bertarung di dalam dirinya, keinginannya sebagai seorang ibu untuk melahirkan anaknya dan keinginan bayinya untuk tetap tinggal di dalam rahimnya. Setelah dokter meninggalkan ruangan, Raka dan Nisa duduk dalam keheningan yang mencekam. Hujan di luar semakin deras, petir sesekali menyibak langit gelap, memberikan cahaya singkat yang menerangi ruangan. Nisa, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raka pelan, suaranya penuh dengan keputusasaan. Apa kita harus melanjutkan persalinan ini? Atau mungkin kita harus mencari cara lain? Nisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, air matanya mengalir deras. Aku tidak tahu Raka, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi aku merasa seperti kita tidak punya pilihan. Raka menggenggam tangan istrinya erat-erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus istrinya. Kita harus kuat Nisa, apapun yang terjadi kita harus menghadapinya bersama-sama. Namun dalam hatinya, Raka tahu bahwa ini bukan sekadar ujian fisik. Ini adalah ujian spiritual, sebuah pertarungan antara cinta seorang ibu dan ketakutan seorang anak yang tidak ingin kembali ke dunia ini. Malam semakin larut dan hujan yang sebelumnya deras mulai mereda. Namun, suasana di dalam ruangan rumah sakit tetap mencekam. Nisa terbaring lemah di tempat tidur, tubuhnya masih gemetar meskipun obat penenang telah diberikan. Raka duduk di sampingnya, tangannya erat menggenggam tangan Nisa, mencoba memberikan kekuatan meski ia sendiri dipenuhi oleh ketidakpastian. Di luar jendela, angin dingin berhembus pelan, membawa serta suara daun-daun yang bergesekan satu sama lain. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip sesekali, menambah kesan suram pada ruangan itu. Hanya suara alat medis yang terus berbunyi, menjadi pengingat bahwa mereka sedang berada di ambang keputusan besar, keputusan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar di telinga Nisa. Bisikan lembut namun dingin itu memenuhi pikirannya, seolah-olah langsung masuk ke dalam jiwanya. Kali ini, suara itu tidak lagi penuh dengan ketakutan, melainkan lebih seperti permohonan yang mendalam. Ibu, aku tidak ingin meninggalkanmu, kata suara itu, penuh dengan rasa cinta namun juga keputusasaan. Aku hanya ingin tetap bersamamu di tempat yang aman ini. Nisa menangis dalam diam, air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa seperti hatinya direnggut oleh 2 kekuatan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia ingin melahirkan anaknya bayi yang sudah 9 bulan ia nantikan. Namun di sisi lain, ia merasa seperti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Kenapa kamu begitu takut, nak? Bisik Nisa lirih, suaranya penuh dengan rasa sakit. Kenapa kamu tidak mau keluar? Apa yang membuatmu begitu takut? Aku sudah pernah melihat dunia ini, Ibu. Balas suara itu kali ini lebih jelas. Dulu, aku pernah tinggal di dunia ini, tapi aku tidak bisa bertahan. Aku tidak ingin kembali ke tempat yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan. Nisa menutup matanya rapat-rapat.
Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Aku, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Ibu, aku bahagia di sini bersamamu, kata suara itu pelan. Jika aku lahir, aku tidak akan bisa bertahan lama. Dunia ini terlalu keras untukku. Raka, yang tidak bisa mendengar suara itu, hanya bisa melihat wajah istrinya yang penuh dengan rasa putus asa. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Nisa, tapi ia bisa merasakan betapa berat beban yang sedang dipikul oleh istrinya. Nisa, apa yang dia katakan padamu? Tanya Raka pelan, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Dia bilang dia tidak bisa bertahan jika lahir ke dunia ini, jawab Nisa, suaranya bergetar. Dia bilang dia sudah pernah tinggal di dunia ini sebelumnya dan dia tidak bisa bertahan. Raka terdiam sejenak, pikirannya dipenuhi oleh kebingungan. Jika benar bayi itu adalah reinkarnasi dari Aini, adiknya yang meninggal saat masih bayi, maka semua ini mulai masuk akal. Namun, bagaimana mungkin seorang bayi bisa memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya? Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, Nisa akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan dokter. Ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Kontraksi semakin sering datang dan tubuhnya semakin lemah. Mereka harus membuat sebuah keputusan yang bisa mengubah segalanya. Dokter, panggil Nisa pelan saat dokter wanita itu kembali masuk ke ruangan. Suaranya bergetar, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Apa yang akan terjadi jika kami memutuskan untuk tidak melanjutkan persalinan ini? Dokter itu terdiam sejenak, matanya melebar karena terkejut. Bu, maksud Anda? Apa yang akan terjadi jika bayi ini tetap tinggal di dalam rahim saya? Tanya Nisa lagi. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Apakah ada cara untuk membiarkannya tetap di sana? Dokter itu menghela napas panjang, wajahnya tampak bimbang. Bu, secara medis, itu sangat berbahaya bagi Anda dan bayi Anda. Tubuh Anda tidak dirancang untuk menahan kehamilan lebih dari 9 bulan. Jika bayi ini tidak dilahirkan, ada risiko besar bagi kesehatan Anda dan juga bagi bayi Anda. Nisa menundukkan kepala, air mata kembali mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa dokter itu benar. Secara logika, bayi itu harus dilahirkan. Namun hatinya berkata lain, ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kedokteran. Raka dan Nisa duduk dalam keheningan yang mencekam setelah dokter meninggalkan ruangan. Hanya suara detak jantung bayi di monitor yang terus berbunyi menjadi pengingat bahwa mereka sedang berada di ambang keputusan besar. Nisa, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raka pelan, suaranya penuh dengan keputusasaan. Apa kita harus melanjutkan persalinan ini? Atau mungkin kita harus mencari cara lain? Nisa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, air matanya mengalir deras. Aku tidak tahu, Raka. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi aku merasa seperti kita tidak punya pilihan. Raka menggenggam tangan istrinya erat-erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus istrinya. Kita harus kuat, Nisa. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama-sama. Namun, dalam hatinya, Raka tahu bahwa ini bukan sekadar ujian fisik. Ini adalah ujian spiritual, sebuah pertarungan antara cinta seorang ibu dan ketakutan seorang anak yang tidak ingin kembali ke dunia ini.